Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada kesempatan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi dunia maya atau teori cyber community. Baiklah, pengertian cyber community terdiri atas dua kata, yakni cyber yang artinya maya dan community yang artinya komunitas atau kelompok atau sebuah kelompok masyarakat. Jadi, pengertian cyber community adalah sekelompok sosial yang terorganisasi tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, akan tetapi dapat disaksikan maupun dirasakan sebagai sebuah realita. Menurut Burhan Burgi, teori komunikasi dunia maya atau sering dikenal teori cyber community merupakan teori paling akhir dalam pengembangan ilmu komunikasi atau sosial komunikasi. Cyberward melahirkan berbagai macam komponen, yaitu salah satunya cyber community. Cyber community mendorong munculnya sebuah ruang kehidupan baru yang sangat prospektif bagai aktivitas manusia. Menilai efisiennya yang sangat tinggi, tanpa kita sadari, cyber community sering kita gunakan dalam dunia maya pada saat menggunakan Facebook. Kemudian, Sherif dan Tankert dalam bukunya tentang teori komunikasi menjelaskan tentang teori komunikasi dunia maya, yaitu meliputi aspek-aspek penting teori komunikasi dunia maya. Yang pertama, konsep dasar komunikasi digital seperti dunia maya, yaitu cyberspace, virtual reality, atau VR. Kemudian komunikasi maya atau virtual communities, chat rooms, multi-unsur domain, dan interaktivitas hypertext dan multimedia. Kemudian yang kedua, ruang dan wilayah teori komunikasi dunia maya, seperti penentuan agenda, manfaat dan gratifikasi seperti pembaruan inovasi, kesenjangan pengetahuan, kredibilitas media, dan gagasan tentang media baru. Kemudian yang ketiga, riset baru pada komunikasi siber, yaitu media morfosis, riset tentang hypertext, riset multimedia, riset desain antarmuka, atau cinta online, riset tentang kecanduan internet, serta tentang pemakaian internet dan depresi. Kemudian dua, sejarah cyber community. Kita dapat melihat pada pertengahan abad ke-18, di mana Antoni Santi Giuseppe Meucci melakukan beberapa percobaan dan penelitian untuk menciptakan satu alat komunikasi untuk bertukar pesan dan informasi antara dua orang melalui alat yang disebut telepon, yang akhirnya baru dapat dipatenkan pada tahun 1871. Tapi pada umumnya kita lebih mengenal Alexander Graham Bell sebagai penemu alat komunikasi.
hal yang kita lakukan pasti ada peraturan. Ketiga, real world. Tunggu. Yang ketiga, real world to real community. Perlu kita ketahui bahwa internet mengadopsi dunia sosial ini artinya bahwa ketika kita di dunia nyata, setiap hal yang kita lakukan pasti ada peraturannya. Contoh, kita ingin membuka akun Facebook harus sesuai dengan peraturan dan tata cara yang harus dipatuhi. Dalam real world to real community terbagi menjadi yang pertama kelompok sosial maya. Kelompok sosial maya memiliki kehidupan kelompok yang rumit. Umumnya kelompok sosial ini membangun berdasarkan pada hubungan sekunder sehingga dan kebutuhan sekelompok. Kedua, hal dan kembangan yang setiap saat diperlukan dalam ruang interaksi simbolik. Yang ketiga, masyarakat global dan pembentuk cyber community. Cyber community masyarakat adalah kelompok-kelompok yang menempati sebuah wilayah atau teritorial, tentu yang hidup secara relatif lama saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu, serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat. Masyarakat memiliki sistem statistika. Sebagian dan anggota masyarakat tersebut secara relatif dapat hidup dirinya sendiri. Contoh-contoh cyber community yakni yang pertama, komunitas yang tergabung dalam Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, kasus. Yang ketiga, YouTube. Yang keempat, website yang menyediakan proses interaksi sosial. Yang kelima, kelompok diskusi yang tergabung dalam media chatting seperti Line, Google Classroom, dan sebagainya. Keempat, keuntungan dan kerugian bagi cyber community. Ada beberapa keuntungan maupun kerugian jika kita tergabung dalam cyber community atau masyarakat dunia maya ini. Keuntungannya yang pertama, sebagai wadah untuk membangun bisnis maupun kegiatan perekonomian seperti online shop. Yang kedua, sebagai saran publik seperti publik sebuah acara, sebuah iklan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai sarana mencari pasangan hidup. Kemudian kerugiannya yang pertama sebagai tempat tumbuh dan perkembangannya penipuan maupun penculikan. Yang kedua, banyaknya ketidakbenaran informasi yang beredar atau hoax. Yang ketiga, banyak terjadinya pelanggaran privasi seperti peretasan akun media. Yang keempat, orang yang tergolong cyber community cenderung merupakan dunia aslinya dan sering kecanduan akan bersosialisasi di dunia maya daripada dunia nyata.
Baiklah, itu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.